Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Kemarin untuk mengurus jenazah kita sudah sampai kepada tata cara mensolatinya. Ya, yang namanya fardu kifayah kita dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, lanjut dengan mensolati, kemudian sekarang yang ingin kita bahas yaitu cara-cara menguburkan jenazah. Cara-cara membuat kuburannya dulu. Cara membuat kuburan dan menguburkan jenazahnya. Jadi biar kita paham dan tahu bagaimana cara membuat atau menggali kuburan yang benar. Ya, biar kata kan ada tukang galinya, tapi kita kudu tahu. Biar nggak asal terima doang ntar. Ya kita udah bayar tapi kita pas dilihat galiannya nggak sesuai, nah, beda ukuran, makanya kita kudu tahu. Dari sini kita belajar. Wa qallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Dan yang paling sedikitnya minimal menguburkan jenazah itu dengan satu lubang, yang mana lubang tersebut menutupi, menyembunyikan akan bau jenazahnya, wa tahrusuhu minas sibai, dan menjaga jenazah tersebut dari binatang buas, dari endusan-endusan binatang buas. Nah, seperti yang kemarin, dari cara memandikan, mengkafani, menyolati, kita tahu ada cara minimalnya, ada cara yang sederhananya, dan ada juga cara yang maksimal, cara yang sempurnanya. Begitupun menguburkan jenazah, ada cara minimal, ada cara maksimal, ada cara yang sederhana, ada cara yang sempurna. Kita bahas yang cara minimalnya nih, yaitu cara yang sederhananya. Dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan wa aqallu dafni hufratun, yaitu cara yang minimal dengan kita menggalikan atau membuat satu lubang, yang mana lubang tersebut dapat menyembunyikan bau jenazahnya. Itu yang pertama. Syaratnya cara yang minimal, lubangnya bisa menyembunyikan, menutupi akan bau jenazah. Yang kedua, lubang tersebut bisa menjaga jenazah daripada binatang buas. Tuh gampang banget tuh cara minimalnya. Yang penting mah tuh jenazah baunya nggak kecium, dan yang kedua itu jenazah bisa terjaga dari binatang buas. Itu cara yang sederhana. Mau bentukan lubangnya bagaimana juga, yang penting tadi tujuannya cuma dua, menyembunyikan bau dan menjaga dari binatang buas. Itu cara yang minimal, yang sederhana. Tetapi dalam ajaran agama kita, agama Islam, ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya yang perlu kita perhatikan. Au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfiru wa ausi'u wa ahsinu. Galilah lubang oleh kalian, wa ausi'u, dan perluas oleh kalian kuburan tersebut, wa ahsinu, dan perbagus, perdalam kuburannya. Itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi acuan bagi kita. Ini ajaran kita sesuai dengan adab dan sunnah Rasul. Kalau kita mau menguburkan jenazah,
harus ada yang kita perhatikan. Emang tadi cara minimal cukup dengan begitu. Tapi masa iya tega kita jenazah orang tua kita, jenazah saudara kita, jenazah kerabat kita, main kita buang begitu aja, kita tutupin, yang penting baunya ketutup dan juga enggak tercium sama binatang buas. Nah, kita perhatikan ini cara yang maksimalnya, cara yang sempurnanya. Ya. Cara maksimal atau cara yang sempurna di saat kita ingin menguburkan jenazah, yang pertama yang harus kita perhatikan, kita gali dulu kuburannya. Menggali kuburan, dari kuburannya aja ada 2 model. Nih, kita nggak banyak tahu. Kuburan tuh ada 2 model. Ada yang namanya model liang lahat, ada model syak. Pertama model lahat, ada model syak. Ini soal bentuk kuburan dulu. Yang bagaimana yang dikatakan model lahat? Model lahat itu kita melihat struktur tanahnya. Jikalau tanahnya itu kuat, enggak lunak, enggak berair, maka bentuk kuburannya kita membuatkan liang lahat atau yang orang kita bilang lubang landak. Ini model yang pertama. Kita bentuk liang lahatnya. Apa yang dimaksud daripada liang lahat? Nih kuburan kita gali, brek. Ya, kita bentuk dulu nih kuburan, kita gali. Bawahnya itu kita bikinin liang lahat. Kalau tanahnya kuat, nggak gampang gembur, cara bikin liang lahatnya itu gimana? Kita bikinin lagi 1 lubang di dalamnya, seukuran 40 sampai 50 cm kedalamannya. Nih, ini apa namanya, alas bawah nih, kuburan nih, udah kegali kuburan. Ini kan yang paling bawahnya nih. Cara bikin lubang landak itu, liang lahat, itu di pojok bagian barat. Barat mana ya? Sana menghadap kiblat. Nah, di pojoknya. Bukan di dindingnya, tetapi di bawah. Gimana ya? Nih, contoh. Ini udah lubang nih. Ini paling dasarnya nih. Nah, dicowaknya di sini. Di bagian ujung barat sini. Bukan di temboknya. Tapi di bawahnya sini nih. Jadi bentukannya nih tanah kuburan, terbawahnya nih dasarnya begini. Tuh, baru begitu tuh. Kuburan begini, ke bawah dikit. Nah, baru ke atas. Itu yang benar. Lubang liang lahat mendem ke bawah, dibikin, dicowak ke bawah, bukan dicowak ke samping. Yang namanya liang lahat bukan yang di dindingnya yang kita cowak, tetapi bawahnya yang kita bikin. Berapa senti tadi? 40 sampai 50 senti. Set, biar muatnya seukuran jenazah. Ntar kan di situ kita miringin di situ. Itu kalau tanahnya kuat. Nah, kita nutupin pakai dinding arinya kan miring begini. Ya. Jenazah udah ada di dalam itu. Paham kan ya? Bentukan liang lahat paham nggak? Kalau yang sekarang kita lihat kan ke dalam sono. Yang bener ke bawah. Paham apa kagak sih? Ayo, alhamdulillah kalau paham ya. Gambar. Oh, ini set dasar, ke bawahin lagi. Nah, baru naik ke atas. Itu yang namanya model pertama.
yang kalau tanahnya itu kuat. Kok begitu? Ya kan dinding arinya kita miringin begitu nutupinnya. Kalau tanahnya gembur, lunak, berair, ini roboh dinding ari ini. Bisa niban tuh tanah kita uruk, kena jenazah. Nyakitin jenazah namanya. Ya, model yang kedua apa tadi namanya? Model syak. Model syak kalau tanahnya itu nggak kuat, tanahnya lembek, berlumpur, berair, pinggir kali. Kayak di mana sini? Kalau di sini kuburan sini kuat, ya. Yang tanahnya berlumpur, Budi Dharma, ya. Pokoknya yang tanahnya berair, strukturnya nggak kuat. Ini model yang kedua. Kita buatkan bukan liang lahat namanya. Namanya modelnya model syak. Yang kita buat kalau bahasa kita namanya kaca puri. Nih, namanya kaca puri. Bagaimana bentukan kaca puri itu? Kalau tadi lubang model yang pertama model lahat kita bikinin dia di ujung bagian barat dekat tembok kuburan. Nah, kalau yang dua, yang model kedua, yang tanahnya lembek, kita bikinin lubang liangnya itu di tengah. Jadi straight, dasar, cowaknya di tengah. Set, baru naik begini, baru ke atas. Kalau tadi lubangnya ada di ujung, ini lubangnya ada di tengah. Namanya itu kaca puri. Model syak. Begini, dasar, bikin lubang ukuran 40 sampai 50, naik ke atas, dasar dinding kuburan. Paham nggak? Nah, yaitu tengah-tengahnya ada begitu, tengahnya dicoak seukuran badan jenazah. Kenapa di situ bikinnya di tengah? Ntar pas ditutupin dinding arinya begini nih, rata. Nah, jenazah ada di bawahnya di kolong. Ini model syak. Kalau yang tadi miring dinding arinya, yang ini mah begini. Supaya apa? Tanahnya nggak ambrol. Kalau dibeginiin, udah jadi pangkuan, diuruk, jeblos. Makanya ditaruhnya begini, karena jenazahnya ada di tengah. Nah, iya begitu. Begini, cowak tengahnya, dasar dinding. Jenazah taruh di tengah-tengah, dinding arinya nutupin. Nutupinnya naruhnya rebah, dinding arinya datar gitu aja. Cuman harus muat bener-bener badan jenazah. Jangan ditendek jenazahnya. Ya, makanya bikin lubang liang lahatnya itu harus benar-benar tahu seukuran jenazah. Ya maksimal minimal tadi 40 sampai 50 cm. Kemudian itu bentuk kuburan. Ukuran daripada kuburan sendiri kita kudu tahu panjang lebar dalamnya. Panjang kuburan berapa, lebarnya berapa. Nah, di sini dikatakan wayusannu dan disunahkan. Nah, ini masuknya sunnah. Bahwa memperdalam ukuran daripada kuburan qadra qamatin wa bastotin wa yuwassa. Diperdalam seukuran orang yang berdiri dan membentangkan tangannya, wa yuwassa dan diperluas. Kalau SNI, Standar Nasional Indonesia, itu sekitar panjangnya 2,5 meter, lebarnya 1,5, dalamnya 1,5.
Itu SNI-nya tuh. Kalau diperluas dan diperdalam lagi boleh, bahkan itu lebih baik. Ini kan standarnya nih. Ini dari ukuran yang sebenarnya udah dikurang-kurangin ini. Karena melihat apa namanya nih? Populasi. Udah kagak ada lagi tempat buat nguburin orang, akhirnya ukurannya diperkecil. Padahal bagusnya seukuran orang berdiri itu sekitar kita berdiri, orang laki-laki yang standar berdiri itu sekitar 1,7. Maka kita lebihin 2. Atau bagusnya tinggi dalamnya itu 2 meter. Panjangnya 2,25 atau 2,5 meter boleh. Karena 4,5 hasta. Satu hasta itu 50 cm. Kalau 4 hasta berarti 200 cm, 2 meter. Nah, setengah hasta ini berarti kan 25 cm. Berarti 2,25 meter. Itu sedangnya tuh. Dilebihin boleh 2,5. Panjangnya 2,5 meter. Lebarnya 2 meter. Seukuran orang membentangkan tangan. Atau sejiroknya segini nih. Seukuran segini. Orang bisa begini. Orang laki yang standarnya ya. Rata-rata aja bisa begini. Ini lebarnya segini. Tingginya orang bisa ngelambain tangan lah minimal begini. Berdiri, dalam keadaan berdiri. Itu baiknya, afdolnya. Dilebihkan, apalagi kita buat jenazah orang tua kita. Bikinin bang, buat galian kubur emak saya. 2 panjang 2,5, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Wah Pak Ustadz, lumayan galinya itu. Nah, gua bayar. Nah. Tuh. Cuma kan kita tanya, ada kagak tanahnya sekarang? Kalau tanah sendiri, kita mau gali begitu, boleh, mau 3 meter kayak yang digali itu. Lebih luas, lebih bagus. Karena disunahkannya wayuasa, diperlebar, diperluas, itu lebih baik. Kita itu kan kayak bikin rumah orang. Nah, lubang liang lahat tadi itu bagian kamarnya. Ada rumah, ada kamar. Itu ukurannya ya. Udah paham ukuran? Ukurannya ya segitu tadi yang sudah disebutkan. Nah, kalau kita udah siap, bentuk kuburannya udah kita gali, ukurannya udah ngepas sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, kita siapkan bola bunderan dari tanah kita bikin. Berapa banyak? 6 biji, 6 bunderan, 6 bola, dan 1 lempengan kotak buat jadi bantal. 6 bola, 6 bunderan tanah, yang 2 diletakkan nanti untuk mengganjal di bagian pundak leher. 2-nya lagi di bagian pinggul, 2-nya lagi di bagian kaki. Lempengan tanah tadi buat di kepala jadi bantal. Berarti kita bikin berapa? 6 bola tanah bunderan, 1 lempengan tanah kotak buat jadi bantal. Dan ada 1 amalan ketika kita membulatkan atau membuat bola tanah tadi, sambil kita bacakan surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, terus sampai salamun hiya hatta matla'il fajar. 1 bulatan, 1 bola, 1 kita baca surat Al-Qadar, agar jenazah nanti di alam kubur dihindarkan dari cobaan fitnah yang berat. Kan yang bikin tukang gali bayar, bang 1 bola gocap. Waduh, orang kaya nih. 1 bola gocap itu bikin 6, berarti berapa tuh? 300.000. Tapi sambil dibacain surat Al-Qadar. Atau dia kagak ngerti, yaudah ada bikin aja ntar saya yang bacain. Nah,
Tak kita yang bacain. Innazal naubilai. Dah taruh satu lagi bacain. Berarti 6 kali baca. Tuh di bola-bolatan. Agar apa? Agar jenazah nanti di alam kuburnya tidak mendapatkan cobaan atau fitnah yang berat. Kalau kita udah siapin begitu, dinding arinya juga udah kita siapin, mau pakai papan atau mau pakai bambu, baru kita belajar adab menguburkan jenazah yang baiknya, dari cara yang maksimal atau cara yang sempurna. Kita bawa nih keranda, kurung batang, kita gotong jenazah sampai ke tempat pemakaman, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jangan main jorok-jorogan. Lah kali berapa orang udah banyak lagi ngegotok sendalnya keintip pada putus. Ada nggak begitu? Ada. Pelan-pelan, itu bawa jenazah. Kita kalau naik angkot aja kita omelin sopir, kalau kencang-kencang buru-buru, kita sampai naik baja sampai goyang-goyang. Bagus aja itu jenazah kagak ngomel. Coba dia ngomong, woi kira-kira dong lah. Yang bawa ambulan juga pelan-pelan. Bawa jenazah, bawa ambulan. Jalanan polisi tidur, habis tuh mental-mentalan jenazahnya. Jangan. Emang harus, maksudnya begini, harus disegerakan. Bahasa disegerakan jangan kemudian kita tafsirkan jadi terburu-buru ngegotong jenazahnya. Ya udah ntar aja ceritanya ya. Ketika kita bawa nih jenazah kurung batangnya sampai ke kuburan, di mana kita meletakkan jenazahnya? Maka adab yang pertama, memasukkan jenazah itu dari kepalanya dulu. Memasukkan jenazah dari kepalanya dulu yang masuk ke dalam lubang kuburan. Lalu ketika kita meletakkan kurung batang itu, posisinya kita letakkan ada di lempengan kaki. Ini kuburan, kepala, kaki. Kita naruh kurung batang di sini, bukan di samping kanan kiri kuburan, tapi di bagian lempengan lurus sama kaki. Jadi di pala, ini nanti kuburannya di sini. Ini kakinya, ini jenazah. Tempat kaki, tempat pala. Kita naruh di sini. Gimana nih? Contohnya nih. Nih. Nah, ini kurung batang. Kita bawa. Ini kuburannya. Nah, kita taruh di sini. Jangan ditaruh di sampingnya. Adab tuh. Memasukkan jenazah palanya dulu, jangan dari samping. Kalau dari samping namanya orang ngebuang sampah. Kalau dari sini ntar kita bicara teknisnya, bagaimana cara memasukkannya dari palanya dulu. Ya kita mau sopan-sopannya masuk ke rumah orang, palanya dulu nunduk, dari palanya dulu masuk. Entah. Kita bicara teknisnya. Yang penting pertama adabnya memasukkan jenazah dari kepalanya terlebih dahulu. Yang kedua, adab menguburkan jenazah menutupi atas lubang kuburan dengan kain panjang atau pakai tenda. Ini lubang kuburan. Lubang kuburan. Ketika jenazah udah mau kita masukin, ini di atasnya nih ada kain panjang yang menutupi. Artinya jangan sampai jenazah telanjang kelihatan sampai ke langit. Harus ada yang menutupi. Pakai tenda boleh, pakai tenda. Kalau nggak ada, pakai kain panjang atau pakai kain kurung batang tadi tuh, tutupin. Gitu caranya. Itu adabnya. Ya supaya apa? Jenazah enggak terbuka sampai terlihat ke langit. Yang ketiga,
adab menguburkan jenazah yang di atas 3 orang. Ini kita ajarin teknisnya biar simpel enak. Yang di atas 3 orang menghadap ke timur. Timur, sono, barat sono, menghadap ke timur. 3 orang berbaris berjajar menghadap ke timur. Di dekat posisi kurung batang tadi. 3 orang di bawah menghadap ke arah kiblat, ke barat. Udah ada di dalam kubur, lubang kubur itu udah berdiri di situ 3 orang. 3 orang di atas, 3 orang di bawah. 3 orang menghadap ke timur, 3 orang menghadap ke kiblat. 3 orang yang di atas, 1 megangin bagian pundak lehernya, 2 pinggul, 3 kakinya. Ngangkat, dipeluk begini. Nih, caranya pegang begini. 1, 2, 3 begitu. Yang tangan kanan di atas begini meluknya nih. Nurunin jenazahnya, kepala duluan. Ketika bagian kepala udah diserahkan oleh yang 1 orang di bawah yang dia lempengan kaki, dia udah megang pala, yang ngoper kepala tadi ke orang yang di bawah mundur. Berarti kan sisa 2 tuh. Nah, ini maju. Jadi yang dijalankan jenazahnya. Yang dijalanin jenazahnya, bukan kitanya. Bukan kitanya yang jalan gotong-gotong dari terus, enggak, tapi jenazahnya yang dijalanin. Set. Nih. Estafet. Iya, estafet. Nih, ini pala nih, lempengan pala sini. Set, dioper, yang pala megang pala tadi mundur. Oper lagi, yang megang pinggul mundur. Tinggal yang kaki nyerahin sampai di bawah. Jelas? Yang di bawah udah megang begini. Megangnya meluk. Ya, megangnya meluk begini. Kalau yang di bawah megangnya begini, dia udah menghadap ke kiblat. Nurunin jenazahnya dari tadi kita bawa dari atas ke bawah ke lubang kuburnya, ada doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan doanya? Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi'lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Allahumma ftah abwabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Turunin. Itu doanya ketika ingin memasukkan jenazah ke dalam kubur. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah, abwabas samai, pintu-pintu langit, li ruhihi, untuk menyambut kedatangan arwah ini jenazah. Jadi biar dibukakan pintu langit, biar menyambut kedatangan arwah ini jenazah. Wa akrim nuzulahu, dan hormatilah, muliakanlah, rahmatilah kedatangannya, kedatangan ini jenazah. Wa wasi'lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburannya ya arhamar rahimin. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu pendeknya.
Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah abwaabas samaa'i li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' lahu fi qabrihi ya arhamar rahimin. Udah dimasukin, diterima sama yang bawah, letakkan oleh yang bawah, yaitu adab yang keempat. Adab yang keempat, letakkan jenazah di liang lahatnya, di lubang landak atau di kaca puri tadi. Wa yajibu tawjihuhu ilal kiblati, dan diwajibkan menghadapkan jenazah ke arah kiblat, yang dihadapin dadanya. Kalau dadanya udah madep, pala dan bagian yang lain ngikut. Jadi bukan kepalanya yang kita tengokin doang, tapi dadanya semuanya. Berarti semua tubuhnya kita miringin begitu ke arah kiblat. Ya, meletakkan jenazah di liang lahat, di model lahat atau model syak tadi yang kita bikinin kaca puri, menghadap ke arah kiblat. Yang kemudian adab yang kelima, buka tali pocongnya. Untuk menghadap ke kiblat dulu, kita bahas yang tadi yang nomor 4, yang menghadap kiblat. Ini sering kejadian mungkin di kampung-kampung atau di tempat yang lain. Intinya menghadap kiblat ya. Mau kepalanya di bagian utara, kakinya di selatan, atau kepalanya di selatan, kakinya di utara. Ada nggak yang begitu? Ini kepala, ini kaki, sono utara, sini selatan. Yang penting dia menghadap ke kiblat. Atau dibalik begini, boleh. Yang penting menghadap ke kiblat. Tapi afdolnya palanya ke utara, kakinya selatan. Kemudian baru kita buka tali pocongnya. Kita buka supaya apa? Supaya kelihatan wajahnya ntar. Kita udah masukin ke kamarnya, ke lubang liang lahat tadi, kita buka tali pocongnya. Baru adab yang keenam, wajah, hidung dan kaki jenazah menempel ke tembok kuburan. Nempelin wajahnya, hidungnya, apalagi tadi? Kakinya, jari-jarinya. Kita tempelin di kuburan, di temboknya, di dindingnya tuh. Tempelin. Sampai nyium. Itu tuh. Bukan cuma dimiringin doang, tapi sampai wajah, hidung, kakinya itu menempel ke tembok kuburan. Lalu yang ketujuh, diganjal dengan bola-bola tanah tadi. Ya, kalau lempengannya udah kita taruh duluan, buat naruh palanya jadi bantal, kita ganjal, udah dimiringin, udah nyium di tembok kuburan dan menghadap kiblat. Bagian palanya, leher, pundaknya kita taruh 2, pinggulnya 2, kakinya 2. Mau di dengkul 1, di ujung 1 boleh. Yang penting tujuannya itu mengganjal agar nggak jeblak kemari itu jenazah. Ya, ganjal. Lalu setelah rapi udah diganjal, adab yang berikutnya diazanin dan dikomatin. Azannya nggak mesti di telinga, boleh di atas kuburan atau di dalamnya juga boleh, nggak mesti di telinga. Azan ama qomat. Orang yang baru lahir diajanin, yang mati juga diajanin. Berarti hidup kita antara bainal azan wal azan, antara azan dan azan. Hidup mati kita sama azan. Hidup kita diajanin, lahir ke dunia. Mati juga ketika kita mengakhiri dunia kita, diazanin dulu. Setelah itu dikomati. Lalu yang ke-9, ditutupin dengan dinding ari. Boleh papan, boleh bambu, tutupin.
Kalau yang modelnya lahat kita naruhnya miring, yang modelnya syak kita rebahin. Lalu adab yang ke-10, setelah dinding ari ditutupi pakai tikar atau daun pisang. Maka dinding ari itu kudu rapet, jangan sampai ada lubang. Kalau bisa udah susun ditimpa lagi lubang-lubangnya tuh, takut ada bagian lubangnya, celah-celahnya. Nah, maka tujuannya itu ditutupin pakai tikar, biasanya pakai tikar pandan atau boleh pakai daun pisang. Ya. Pakai tuh. Tikernya tuh terkepake, udah biarin di situ. Baru udah selesai kita tutup pakai tikar atau daun pisang, uruk dah dikubur. Nguburnya juga nggak asal, setiap cangkulnya ada doanya tuh. Oh, kan? Kata ini paketan lengkap, cara yang sempurna. Nguburnya, nguruknya, cangkul pertama dikit doanya. Cangkulan pertama, minha khalaqnakum. Cangkulan kedua, wa fiha nu'idukum. Cangkulan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau yang kang nyangkulnya nggak baca, udah kita ambil tanah segenggam, minha khalaqnakum. Ambil tanah lagi, wa fiha nu'idukum. Ambil tanah lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambil lagi dari awal, minha khalaqnakum. Terus 1 2 3 1 2 3. Terus tuh diulang. Jadi amalan-amalan ini ada doanya, apa yang kita kerjain bawa faedah buat manfaat buat jenazah. Enggak cuman sekedar praktek aja udah, yang penting jenazah kekubur kagak. Kita muliakan jenazah. Yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah kita uruk sampai rata sama tanah yang lain, adab yang berikutnya naikin sejengkal supaya membedakan dengan tanah yang lain bahwa di situ ada kuburan. Kita naikin sejengkal. Naikin sejengkalnya jangan digunungin, nggak boleh. Kuburan dibikin gunung begitu, diratain naikinnya, tek ratain, kotak. Nah, ya sekedar rata, jangan dibikin gunung begitu, nggak boleh. Jangan digunungin kuburan, diratain kuburan. Ditaruhin batu nisan di bagian palanya, jangan di tengah. Kan tadi kita udah tahu tuh, nih posisi jenazah ada di sebelah mana? Ada di ujung, ya kan? Kita taruh nisannya di bagian kepala, bukan di tengah. Supaya apa? Biar nandain kalau di sini kosong. Jangan maruk sama tanah. Tempat tidurnya di situ. Nisannya di tengah-tengah, malah di pinggir banget. Lantar orang gak jadi gali, ini ada kuburannya. Enggak. Ya, biar nandain di sebelah sini masih kosong, masih bisa naruh jenazah. Jadi pas digali tuh, kita ngegali kuburan, nemu tulang. Masih di tengah galian kita udah nemu tulang. Kalau masih di tengah galian kita udah nemu tulang, pindah, jangan bikin galian di situ, jangan dilanjutin, nggak boleh. Kalau nemuinya di pertengahan, kalau nemuinya udah bagian yang lahat, ada tulang, ambil bungkus, pindahin, taruh di pojokan. Ntar tempat yang baru tadi buat jenazah yang baru. Kalau nemuinya udah di bagian yang lahat. Tapi kalau nemuinya di tengah-tengah, jangan dilanjutin galinya, pindah, nggak boleh. Paham nggak tuh? Ini tukang gali nih, ya, udah paham. Ya, udah kita rapi dah tadi tuh ya, kita letakin jenazah, kita letakin batu nisan di bagian kepala.
disiram pakai air biasa 3 kali. Air biasa, bukan air mawar. Kalau kata Imam Nawawi, makruh hukumnya kita nyiram kuburan pakai air mawar. Pakai air biasa aja 3 kali. Baca doanya, sakallahu tharahu sobibar rahmati waridwan. Sakallahu tharahu sobibar rahmati waridwan. Ini kalau kita sering ziarah, besok kita siramin kuburan orang tua kita pakai air, bacanya itu, sakallahu tharahu sobibar rahmati waridwan. Sakallahu tharahu sobibar rahmati waridwan. Pakai air biasa 3 kali. Setelah itu adab berikutnya, ditaburin kembang atau bunga. Atau sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi saat itu pelepah kurma. Karena dalam hadis ketika Nabi melewati ada 2 kuburan yang Nabi katakan 2 penghuni kuburan itu sedang disiksa, diazab di dalam kuburnya. Lalu sama Nabi diambil 1 pelepah kurma, dibelah jadi 2, ditancepin di kuburan 1, di kuburan berikutnya. Sahabat tanya, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Selama pelepah kurma ini masih basah, Allah memberikan kucuran rahmat kepada jenazah dan dihindarkan daripada siksaan. Kata Nabi, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Semoga jenazah ini diberikan keringanan dari siksaannya selama pelepah kurma tadi masih basah, artinya belum kering. Kita taburin kembang, basahkan tuh kembang bunga. Tujuannya itu untuk meringankan siksaan jenazah di alam kuburnya. Paham kan gitu? Ya, orang pada neruin kembang aja kagak tahu maknanya apa ya. Ini maknanya supaya jenazah yang di dalam diringankan siksaannya selama kembangnya masih basah. Entah kan udah kering dia layu, taruhin lagi. Kalau mau siram air. Selama basah tuh kuburan, diringankan dari siksaannya. Ya. Bukan dibanjirin, kagak, bukan dibanjirin, disiram tuh 3 kali. Sebab kan namanya kalau orang udah masuk kuburan, itu kita tinggal itu udah digencet. Jenazah tuh di dalam kubur siksaannya digencet. Mending mah gencetannya dari samping kanan kiri, brok. Biar gepeng-gepeng tuh jenazah. Enggak. Digencetnya tuh kaki kepala, brok gitu tuh. Baik nih. Serem lah, ya serem. Ini jenazah nih. Ini bagian kaki, ini bagian kepala. Digempetnya dari pala ke kaki, brok begitu tuh. Bukan digempet dari kanan ke kiri. Brok begitu tuh. Kenapa begitu? Makanya kalau orang ngegali kuburan nemuin tulang adanya di tengah. Karena kegempet tuh tulang semuanya nyatu di bagian tengah. Baik tuh. Tuh tadi yang jenazah tadi itu ditemuin sama Nabi lagi disiksa 2, yang satunya gara-gara kencing sembarangan, yang kedua gara-gara tukang ngadu domba. Disiksa tuh di kuburan. Baik-baik yang tukang kencing nih. Di pinggir jalan maksudnya. Ya, enggak cebok lagi. Nah, itu bisa menjadi sebab siksaan di alam kubur. Kalau udah rapi semuanya tuh, tinggal apa? Terakhir talqin mayit yang tujuannya untuk mengingatkan kembali pada jenazah tentang akidah man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Itu ntar ditanya sama malaikat munkar nakir. Biar dijawab fakul bilisanin fasih wa tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammad nabiyyi wa islamu dini wa ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani fakul raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya
wa rasula. Tinggal ntar udah kelar set doa sabbatakallah bil qauli tsabit. Amin kita yang dengar. Itu yang baca talqin sabbatakallah bil qauli tsabit. Amin kita. 3 kali itu dibaca. Dan yang harus kita perhatikan, yang baca talqin duduk lempengan bagian pala, ngadep-ngadepan. Jadi yang baca talqin ngadep ke timur. Ngadepin palanya nih di sini. Udah, ajak kayak orang mau ngobrol, ngajarin akidah. Raditu billahi robba, terus diajar. Allahu rabbi. Itu talqin. Yang lain yang kagak baca talqin berdiri di sekitar kuburan. Pegel, jangan di situ, sono mojok. Jangan duduk di situ ketika lagi dibacakan talqin. Adab. Yang duduk cuma yang baca talqin, yang ngedengerin yang lain berdiri. Jangan ada yang duduk. Kalau mau duduk jangan di situ, sono yang jauh sampai gak kelihatan malaikat. Sono yang jauh, gitu tuh. Paham nggak deh? Ini biasanya kita yang kagak tahu main duduk-duduk aja ngikutin ustadznya. Ya, yang duduk cuma yang baca talqin, yang lain berdiri. Disebutin ketika baca talqin yang benarnya nih. Namanya dan nama ibunya. Ya fulan bin fulanah. Contoh Ajami ketika dibacain talqin la ilaha illallah terus sampai ini ya Hazami bin Asmani. Bukan bapaknya. Yang kuat, yang lebih tinggi, bin ibunya. Maka kita tanya, ibunya siapa? Kalau nggak tahu, ya udah Siti Hawa, udah semua ke sana dah tuh. Aman. Kalau mau begitu, atau ya udah, banyakan yang pada pakai bapaknya. Tapi ini karena udah belajar ilmunya lebih tinggi, bin ibunya. Solihin bin ibunya gitu. Ya, udah selesai talqin, doa. Ada yang baca tahlil, silakan. Ada yang menghatam Quran langsung di situ, silakan. Habis dikuburin langsung dihatamin Quran, silakan. Jangan ditinggal. Karena tadi tuh yang di dalam digempet. Kita doain biar Allah berikan kucuran rahmat. Maka tadi sakallahu tarau sobibar rahmati waridwan. Semoga Allah memberikan kucuran rahmat dan keridhaan kepada ini jenazah. Bahayanya tuh, ngerinya tuh, seremnya. Diseksanya bukan di kuburannya, bukan di dalam. Alamnya udah beda lagi ntar. Itu ntar dia bagaimana ya di kuburan sempit begitu. Beda alam udah. Itu secara jasad masuk di kubur. Tapi alamnya kita hidup udah beda lagi. Ntar gitu kita bahas. Bagaimana jasad bisa merasakan siksaan kubur sedangkan jasadnya ada di dalam, rohnya ada di mana. Sekarang kita bisa merasakan sakit karena roh kita ada di dalam. Kita ditabok, kita sakit. Tapi ntar rohnya kemana, jasadnya di mana. Ntar bisa ngerasain, jasad bisa hancur, roh bisa sakit. Itu pembahasannya lain. Jangan kemudian kita menafsirkan disiksanya di dalam. Enggak, disiksanya kagak di dalam. Lain alam. Ya, nanti kita bahas pada waktu dan gelombang yang sama. Ya. Faslun wa tajibu zakatu fil ibli wal baqari wallahu a'lam bisawab bisiril fatih.